أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan mengenai dosa-dosa besar. Kemudian dosa selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai dosa kezaliman. Bahwa kezaliman termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah bahas pada pertemuan kemarin bahwa yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menunaikan hak. Jadi ada hak orang atau yang tidak kita penuhi. Maka kezaliman ini bisa berupa kezaliman kepada Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, ada kezaliman kepada makhluk. Kalau kezaliman kepada Allah berarti kita tidak memenuhi haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Nah, haknya Allah itu Allah punya hak untuk disembah, untuk dimuliakan, untuk ditaati, untuk tidak untuk tidak menjadikan sekutu-sekutu baginya. Maka orang yang zalim kepada Allah adalah orang yang tidak menaati perintah Allah, orang yang tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Al-kezaliman yang paling parah, orang yang tidak menyembah Allah atau menjadikan sekutu kepada Allah selain dari Allah Ta'ala. Maka kalau kezaliman kepada Allah karena kita hanya berurusan dengan Allah, maka untuk bertaubatnya mudah nih. Bisalah barang siapa yang menyesal langsung bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Menyesal, ya, berjanji tidak akan mengulanginya dan memohon ampun kepada Allah. Nah, kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada makhluk, kepada orang lain. Berarti kita tidak menunaikan haknya orang lain atau malah kita mengambil haknya orang lain. Ya, contoh ada yang mengambil hartanya, atau misalnya ini harusnya bantuan punya orang, malah kita bilang ini uang punya ada uang ini harusnya punya masyarakat yang membutuhkan, malah kita ambil. Maka kalau kezaliman seperti ini, ya, yang urusannya sama orang lain, kata Rasulullah, taubatnya agak beda dengan yang kezaliman kepada Allah.
Kalau urusannya sama Allah, taubat sudah selesai. Tapi kalau sama orang lain, selain bertaubat kepada Allah, karena kezaliman itu juga merupakan maksiat yang dilarang oleh Allah, kita juga harus meminta maaf dan mengganti hak yang kita ambil. Misalnya kita mengambil harta orang lain, ya berarti orang yang kita zalimi itu kita harus minta maaf kepada mereka dan mengganti haknya. Ya kalau kita ambil 1 miliar, ya kita akan kembalikan 1 miliar. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya sudah meninggal bisa dikembalikan ke ahli warisnya. Karena kalau belum meminta maaf, belum mengganti kezalimannya, maka nanti orang yang dizalimi akan menuntut di akhirat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kalau kami, sepengetahuan kami, orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Maka Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut, yang benar-benar bangkrut adalah nanti orang yang di akhirat dia membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, kemudian nanti karena dia zalim kepada orang lain, maka pahalanya itu digunakan untuk membayar kezalimannya. Ketika pahalanya sudah habis dan masih ada orang yang dia zalimi, maka dosa orang yang dia zalimi akan dipindahkan kepadanya sehingga pahalanya sudah habis, dosanya nambah, akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Inilah nasib orang yang di dunia senang menzalimi, senang mengganggu orang lain, kemudian meninggal sebelum sempat minta maaf, sebelum ketika meninggal belum bertaubat. Nanti ketika di akhirat dihisab sama Allah, wah, ada orang yang datang, ya Allah, ini si fulan sudah mengambil harta saya, diambil pahala sholat. Datang lagi orang, ya Allah, ini si fulan sudah mengambil keluarga saya, diambil pahala puasa. Ya Allah, ini si fulan sering mengganggu saya, sering menyiksa saya, diambil pahala sedekah. Diambil semua pahala sampai habis. Pahala yang sudah habis, masih ada orang yang takut. Ya Allah, si fulan juga sudah menzalimi saya. Si fulan sudah pernah mengganggu saya, pernah menjelek-jelekan saya, pernah menghina saya. Padahal pahalanya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diambil. Hanya dosa-dosa orang yang menzalimi tadi diambil satu-satu, kemudian dikasih. Naudzubillah. Nah, jamaah rahimahullah, inilah kenapa Ibnu Qayyim al-Jauzi memasukkan dosa kezaliman ini sebagai salah satu dosa yang paling besar. Jamaah rahimahullah, selanjutnya dosa yang kelima yaitu dosa pembunuhan. Membunuh, mengambil nyawa orang, dan ini merupakan salah satu dosa yang paling besar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 12, min ajli dzalika katabna ala bani Israil, maka oleh karena itu kami tetapkan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, bahwa siapa yang membunuh seorang manusia
bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia sudah membunuh seluruh manusia. Maka di sini Allah mengatakan man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seorang jiwa. Maka ini umum kan, nafsan isim nakirah menunjukkan seluruh jiwa, tidak ada yang dibedakan baik itu muslim atau kafir, baik itu anak-anak atau dewasa. Maka yang membunuh satu jiwa itu Allah katakan seperti membunuh seluruh manusia. Itu baru satu jiwa, apalagi dua, apalagi lima, apalagi puluhan ribu. Maka sungguh kata Allah adalah dosa yang sangat besar. Maka kecuali memang ada beberapa waktu, beberapa kasus di mana diperbolehkan membunuh seseorang. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang mukmin, darah seorang muslim itu kecuali karena tiga orang yang boleh dibunuh. Yang pertama karena qisas, an-nafsa min nafsi, karena dia sudah membunuh maka boleh dibunuh. Atau misalnya dalam ketika ada seorang yang ingin membunuh kita, kemudian kita membela diri sehingga membunuh mereka, maka itu masih dalam pembunuhan yang diperbolehkan. Yang kedua karena murtad, meninggalkan agama Islam. Dan yang ketiga karena zina muhsan, zina yang dilakukan orang yang sudah menikah. Ini maksudnya baik itu dia sudah menikah, sedang dalam status pernikahan ataupun sudah cerai. Akan tapi perlu diperhatikan bahwa tiga orang yang boleh dibunuh ini itu pun pelaksanaannya harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak boleh kita langsung turun tangan sendiri, itu tidak boleh. Misalkan ada orang yang keluar dari Islam, kemudian katanya orang yang keluar Islam itu dananya halal, maka langsung kita bunuh, itu nggak boleh. Harus ada lewat proses hukum. Oh, ini ada orang yang dibunuh zina muhsan, zina setelah nikah. Ya dicek dulu kasusnya, dicek buktinya, dicek saksinya. Baru setelah dijatuhkan hukuman oleh hakim, baru boleh dihukum. Sama ketika ada kasus pembunuhan atau kasus murtad tadi. Maka kalau misalkan kita tidak hidup di bawah hukum Islam seperti di Indonesia ini, kan Indonesia itu walaupun sumber hukumnya salah satunya dari norma dan Al-Quran, beberapa hukumnya, tapi kan tidak 100% melaksanakan hukum Islam. Maka kalau di negara seperti ini ya tidak boleh kok kita kemudian tadi ada orang yang murtad kemudian dibunuh, ada orang yang zina kemudian dibunuh tanpa lewat pemerintah, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Dan hukum larangan membunuh ini juga berlaku kepada orang kafir. Maksudnya walaupun dia itu orang kafir, tetap kita tidak boleh membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bahwa barang siapa yang mengganggu ahlu dhimmah itu orang kafir yang hidup damai dalam hukum Islam, maka dia seperti mengganggu.
Dan barang siapa yang mengganggu, maka dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga menambahkan, barang siapa yang membunuh orang kafir makmuhan, orang yang terikat dengan perjanjian. Jadi perjanjian itu baik dia itu hidup sebagai warga di negeri Muslim atau dia itu warga negara kafir tapi damai, ya, sedang tidak berperang dengan orang Muslim, maka Rasulullah bersabda, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan, orang yang membunuh orang kafir saja, itu kata Rasulullah, tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Ini baru membunuh orang kafir, apalagi kok berani-beraninya membunuh orang Muslim. Tentu dosanya jauh lebih besar. Jadi kita lihat di zaman sekarang itu, nyawa itu kok rasanya seperti murah sekali. Kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina yang banyak dibunuh oleh Israel. Bahkan di dalam negara kita sendiri, betapa banyak orang yang rela dengan mudah membunuh orang lain, bahkan keluarganya sendiri, hanya dengan alasan yang remeh-temeh. Ada anak membunuh orang tuanya karena tidak mau dibelikan HP, karena tidak diberikan skincare, akhirnya mengamuk sampai membunuh ibunya. Ada yang membunuh ayahnya karena tidak diberikan motor. Ada yang membunuh gebetannya karena sakit hati. Yang kemarin sempat viral nih Pak, karena sakit hati akhirnya sampai dibantah. Karena kurangnya agama, kurangnya kesadaran dalam hati mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk mengambil nyawa orang lain. Padahal Allah dan Rasulnya sudah mengatakan betapa besar dosa orang yang tanpa hak, tanpa alasan, tanpa sebab yang benar kok mengambil nyawa orang lain. Jamaah rahimahullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi ada 2 dosa yang kita bahas, dosa besar, yaitu dosa zalim dan dosa membunuh orang lain. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai dosa berzina. Apa yang ada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nuhun wal maestun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.